sekarang nih dok, kan kita sudah tahu nih, oh ternyata lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatif terhadap steril. Lalu sebaiknya kapan sih dok kita itu melakukan steril itu? Steril, ya. Teman-teman, pet parents, pet lovers, sobat dan janata semuanya masih ragu-ragu nih mau steril baik jantan atau betina. Nah, simak perbincangan kita di sini sesi bersama dokter hewan Elvia Nuraini. Iya. Kok Elvia Nuraini sih? Iya. Siapa itu ya? Siapa itu ya? Elvia Syahrini primadona. Nah, Ganti-ganti nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan sekarang kita berjumpa lagi di channel Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cah Jonegoro. Senang sekali pada kesempatan kali ini. Wah, dia jatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi nih bersama dokter hewan Elvia Syahrini primadona. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perbincangan kita, yaitu kita pernah membicarakan terkait pet lovers, bagaimana kita merawat hewan kesayangan kita. Makanya yang merawat disebut sebagai apa, dok? Pet lovers ya. Pet lovers, dan sekarang sih lebih ke arah ke pet parents ya. Pet parents. Jadi pet lovers itu di bawahnya pet parents ya. Jadi pet parents itu tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Kalau pet lover kita hanya sekedar suka dengan si hewan itu. Kalau pet parents kita sudah menempatkan anak bulu kucing kita itu sebagai anak bagian dari keluarga kita. Betul. Jadi kalau sudah dianggap sebagai anak itu rasanya kita melakukan apa ya? Merawat hewan, merawat kesayangan yang kita pelihara setiap hari itu sudah sebagian dari keluarga kita sendiri. Kita sih berharapnya begitu. Jadi kucing yang kita miliki saat ini ya bagian dari keluarga kita. Oke. Nah, sobat dan Zanata, pasti teman-teman juga masih ingat dong siapa dokter hewan Elvia Syahrini ini. Mudah-mudahan ya. Harusnya masih ingat ya. Jadi kalau kita berbicara dengan dokter hewan Elvia Syahrini, tentunya tidak jauh-jauh dari kliniknya. Apa namanya, dok? Donavet. Bojonegoro. Betul. Yang lokasinya ada di mana, dok? Di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gang Cala nomor 10. Iya, Gang Cala nomor 10. Jadi teman-teman kalau nggak tahu Gang Cala di mana sih? Dekat alun-alun nih, dok ya? Ya, alun-alun, Mbah Balok, ada Indomaret, sebelahnya Indomaret tuh ada gang, masuk aja nggak jauh dari situ. Berarti sisi sebelah baratnya alun-alun. Cari aja nanti yang paling terang. Betul. Nah, Sobat Hamzanata, kembali lagi ya. Jadi tema kita kali ini kita akan membicarakan yang sekarang ini lagi hits nih. Jadi kalau kita lagi buka medsos, terutama TikTok atau Instagram, yang mana kita itu sering melihat hewan-hewan kesayangan, sering melihat pet parents atau pet lovers, itu mereka banyak membicarakan tentang steril, dok, gitu. Terutama steril pada kucing gitu ya. Nah, sebenarnya steril itu apa sih, dok? Boleh dijelasin ke sobat-sobat dan Zanata nih? Steril itu sebenarnya yang saya ingin garis bawahi adalah itu sebuah tindakan bedah. Jadi tidak sembarangan ya mensteril itu, karena steril adalah tindakan bedah di mana dia ditujukan supaya si kucing ini tidak bereproduksi. Jadi kalau sudah steril, kucingnya otomatis tidak bisa bereproduksi dengan baik. Artinya kan kita sudah angkat organ-organ reproduksinya gitu. Berarti kalau mensteril kucing itu yang diambil apanya, dok? Organ reproduksinya? Jantan yang diambil adalah testisnya. Jadi bukan sama alat kelaminnya ya. Jadi testisnya aja. Kemudian kalau yang betina kita ada dua nih gitu. Ada yang kita angkat ovariumnya saja, ada yang diangkat ovarium plus rahimnya lah kalau gampangannya ya kita bilangnya.
ovariohysterektomi. Jadi kita angkat. Jadi makanya tadi ini sebuah tindakan medis. Kenapa? Karena harus dilakukan dengan teknik pembiusan. Jadi nggak sembarangan nih. Kadang ada yang main sembarangan nih. Oh ada ya dok kayak gitu ya? Ada yang terutama untuk yang jantan ya. Karena posisinya memang si di luar ya. Dianggapnya udahlah di gampang ini aja gitu. Padahal itu justru akan menimbulkan infeksi. Banyak kasusnya seperti itu. Berarti steril ini harus dilakukan oleh dokter hewan gitu ya dok ya? Ya harus. Kenapa? Karena kita harus pakai teknik pembiusan. Oke. Jadi sama kayak operasi di manusia ya, di situ ada proses pembiusan baik itu lokal atau menyeluruh gitu ya dok ya. Nah karena dia itu diambil organ reproduksinya, kalau jantan itu kan diambil testisnya nih dok. Jadi nanti dampaknya atau efeknya itu seperti apa? Apakah dia itu masih bisa kawin atau tidak atau bagaimana? Dan juga nanti pada betinanya dok. Kalau jantan kita ambil testisnya, di mana testis adalah pabriknya hormon jantan ya, gitu. Jadi pabriknya kita ambil, hormonnya masih tetap ada, tapi tidak sebesar kalau misalnya testis itu masih ada, gitu kan. Jadi apakah nanti ada perubahan perilaku? Tidak sih menurut saya, dalam artian tidak tuh maksudnya apakah dia nanti stres atau gimana? Tidak. Jadi dia ambil si pabrik hormonnya tadi, dia akan lebih tenang, lebih tenang. Jadi ketika ada saya jelaskan dulu nih proses birahi ya. Oke, boleh. Kita belum dari awal ya. Teman-teman biar tahu semuanya ya. Iya, jadi kalau jantan itu dia tidak mengalami birahi ya teman-teman. Jadi tidak ada namanya jantan saya birahi, tidak. Jadi dia hanya merespon betina di sekitarnya yang sedang birahi. Dan itu jaraknya berkilo-kilometer. Jadi dia ketika ada si betina yang birahi di lingkungannya, dia akan merespon satu dengan cara spraying. Spraying itu kencing sedikit-sedikit ya pada permukaannya horizontal, nih kayak tembok nih ke atas nih. Nah, kalau dia pipis, dia di permukaan vertikal di lantai. Itu ya bedanya ya. Dan itu lebih bau. Makanya kenapa gorden pet parents biasanya bau dan itu nggak bisa hilang. Jadi efek dari spraying tadi ya? Ya, spraying itu apa? Karena dia merespon si betina yang mengeluarkan kita bilangnya feromon, bau-bauan ya. Dan itu hanya tercium sama kucing, sama kita nggak tercium. Oh gitu. Oh gitu. Itu hanya tercium pada sama pejantannya. Nah, dia merespon, ketika merespon spraying. Kemudian dia akan mencari si betina itu. Itu yang responnya si jantan. Nah, kalau misalnya dia disteril, si jantan ini gimana? Apakah masih tetap bisa merespon? Masih bisa merespon. Dia spraying tapi tidak seperti kalau dia lagi nggak steril. Gitu. Jumlah sprayingnya. Dan kedua, dia hanya spraying aja, biasanya tidak sampai mendatangi si betina. Gitu. Kemudian dia bilang, kasihan dok, dia nggak kawin gitu. Nggak kawin gitu. Nanti itu kelanjutannya ya. Gitu. Terus kalau betina gimana? Betina otomatis lah ya. Kalau betina ketika hormonnya juga masih ada tapi nggak terlalu banyak. Apakah dia akan pengen kawin? Sudah nggak. Kalau memang ovariumnya diambil sama rahimnya, gitu ya. Jadi dia tidak akan meminta kawin, tidak akan mengeluarkan feromon untuk minta kawin, dan juga kalaupun dikawinin sama pejantan, dinaikin nih sama pejantan lain gitu ya, dia nggak akan hamil. Nggak akan bunting ya. Oke. Nah jadi kurang lebih seperti itu pengantar untuk menuju ke steril ini gitu ya. Nah sekarang karena kita sudah sedikit tahu nih apa sih itu steril gitu ya. Terus bagaimana sih tahap menuju ke steril itu. Nah sekarang karena kita sudah tahu nih steril itu apa. Nah, sekarang kita juga pengen tahu sebenarnya tujuan dari steril itu kalau dari sisi kedokteran hewan itu apa sih, Dok? Jadi gini, tujuan utama tujuan awal dari steril itu adalah kontrol populasi sebenarnya. Pet parents saya sering menyarankan kepada pet parents untuk di rumah, di dalam satu rumah, dalam satu keluarga itu tidak lebih dari 2 ekor ya. Kenapa? Apalagi kalau dia long hair
bulu panjang. Yeah. Satu, perawatan ya, perawatannya memang untuk long hair itu mahal. Yeah. Groomingnya, kemudian kesehatannya, maintenance-nya ya. Kedua, makanannya juga dia khusus untuk long hair. Yeah. Nah, kemudian kontrol populasi apakah hanya sebatas itu? Saya mampu kok dok, dari segi waktu. Yeah. Dari segi waktu, pet parents apa punya waktu untuk yang long hair karena dia harus, apalagi kalau yang pesek banget itu Mas Hamzah ya, kalau pesek banget itu harus setiap hari dibersihkan area sini, kalau enggak ya sudah berkerak dan kasihan banget karena dia pesek kan gitu. Pasti kalau pesek dia pasti akan lebih kotor area matanya. Nah, apakah kita punya waktu untuk itu? Kemudian sisir bulunya supaya tidak gimbal. Karena kalau gimbal sarangnya jamur. Nah, itu kontrol populasinya. Nah, dok, gimana kalau pet parents itu mampu membayar orang untuk mengurus itu, dok? Gimana tuh? Nah, sekarang kalau makanan oke dok, saya mampu, gitu kan. Ke dokter saya mampu, gitu ya. Kemudian apa namanya? Yang terakhir tadi perawatan harian saya bisa gitu dengan bayar orang ya. Tapi dengan kontrol populasi itu meminimalisir namanya penyakit. Gitu. Jadi kucing itu hewan soliter. Jadi dia sebenarnya tidak butuh kawan ya. Kucing itu tidak butuh kawan, dia tuh hewan yang sangat senang menyendiri. Makanya kalau dia misalnya kedatangan teman, gitu kan, kedatangan teman, dia nggak suka. Gitu. Caranya nggak suka, protes, dia spraying sana, spraying sini. Dia menanda, ini wilayah saya, kamu siapa? Gitu. Gitu. Nah, jadi kemudian stres ya. Untuk jantan biasanya problem urinary, problem pipis. Protesnya di situ. Kalau terlalu padat populasinya. Kemudian penyakit, talalah nggak usah penyakit virus ya. Kalau penyakit virus pastilah ya, gitu kan. Kulit aja. Jamur, kemudian skabies. Kalau sudah satu kena pasti nular yang lain kecuali kalau benar-benar bisa disendirikan. Iya, betul. Gitu. Dan banyak lagi sih kalau penyakitnya pasti sih itu. Jadi tujuan utamanya adalah kontrol populasi ya dok ya. Karena dari kontrol populasi itu nanti tujuan berjangka panjangnya itu sangat banyak sekali, termasuk di penyakit tadi ya dok ya. Nah, dari tujuan sudah, sekarang kita pengen tahu nih dok, kira-kira dengan steril itu selain apa namanya ada dampak positif ya, yang tadi kita mengontrol populasi, ada dampak negatif lain nggak dok dari populasi? Atau Dokter Elvi bisa menjelaskan kira-kira dampak positif dan dampak negatifnya itu apa saja sih dok? Gitu. Kalau dampak positifnya sebenarnya banyak ya. Saya meninjau dari sisi kedokteran ya. Saya tidak berbicara dari sisi yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau dengan kita mensterilkan hewan, kita kontrol populasi, itu sebenarnya mereka lebih sejahtera. Kemudian apa kasihan dok, dia nggak bisa menyalurkan hasratnya gitu. Sekarang begini, kalau misalnya dia ingin berhasrat tapi Anda tidak ingin mengawinkan kan sama saja. Ya kan? Nah, kemudian dia lebih sejahtera kenapa? Ketika proses kawin, pernah lihat prosesnya kawin kucing nggak Mas Hamzah? Pernah. Pasti kan ada berantem-berantemnya. Iya, betul. Selain dia berantem antar pejantan yang datang ke situ. Persaingan ya dok ya? Persaingan setelah dia mendapatkan si betinanya juga sama aja. Kalau habis kawin nabok, gitu. Gitu ya? Jadi kan di situ ketika banyak sekali kontak dengan kucing yang kita nggak tahu kucing siapa gitu, dan itu kan sudah kontak penyakit ya, tukar penyakit, tukar kutu gitu kan, belum luka-luka. Makanya saya bilang sebenarnya steril ini mensejahterakan dia gitu. Dia lebih sejahtera, lebih terawat gitu kan. Karena biasanya kalau dia misalnya pengen kawin nih, dia cari betinanya itu bisa 2-3 hari baru pulang. Selama 2-3 hari itu kita nggak tahu makanannya apa. Pulang-pulang sudah dengan luka, pulang-pulang sudah kurus, sudah nggak bagus nutrisinya. Nah itu, saya bilang itu tuh sejahtera. Kemudian kalau untuk kita ngomongin betina nih, gitu kan. Betina kalau misalnya betina itu kan masa kehamilan itu singkat sekali ya, cuman 2 bulan. 2 bulan kemudian 2 minggu pasca melahirkan dia sudah birahi lagi. Bisa kawin lagi, bisa hamil lagi. Lah kalau dia
terus hamil, menerus seperti itu ya? Iya, hamil, melahirkan, nyusui, hamil lagi, pasti badannya habis. Iya, betul, Ya, betul. itu makanya dia nggak sejahtera. Kenapa? Karena Iya. memang dia belum pulih kondisinya sudah hamil lagi. Iya. Nggak habis-habis. Itu di hewan ya dok, jangankan di hewan, kita di manusia aja ada program KB ya dok ya. Oh iya, ya itu kan juga populasi. sama aja ya dok ya. Iya. Tujuannya untuk kontrol populasi. Iya, Nah iya. kita sendiri yang sebagai manusia ya, yang makhluk sempurna aja juga menginginkan kontrol populasi, apalagi dengan hewan, yang mana hewan itu kan dalam kehidupan Perkembangan sehari-hari biaknya lebih lebih cepat, cepat, ya. kemudian Iya. dia kebutuhan hidupnya juga ikut kepada manusia gitu, Betul, apalagi karena sudah bergantung ke betul, parents-nya betul. ya. Apalagi hewan-hewan yang termasuk tadi long hair dan lain sebagainya, itu kan semuanya tidak bisa hidup mandiri. Betul. Apalagi nih dok, sering banget nggak ada kucing misalnya Angora, Persia, atau long hair yang lainnya, itu karena dia tidak disteril nih dok, dia akhirnya kawin dengan kucing-kucing yang kita nggak tahu nih, kucing-kucing liar atau bahkan kucing-kucing yang ada di jalan-jalanan gitu. Itu kan lebih parah lagi ya dok ya. Akhirnya apalagi kucing yang liarnya itu betina nih dok. Nah dia beranak di jalanan gitu kan, nggak ada yang merawat gitu. Dan akhirnya banyak anak-anak kucing di jalan, tidak terawat, tidak ada yang mengadopsi. Akhirnya mencemari lingkungan. mencemari Iya. lingkungan, mengganggu juga. Betul. Mencemari lingkungan dari apa? Dari kotorannya. Betul. Ya. Berarti di situ ya dok letak apa mensejahterakan gitu. Betul. Jadi kan kontrol populasi itu sebenarnya bukan karena keegoisan ya, gitu. Betul, Bukan karena betul. keegoisan, tapi kita juga tadi yang disampaikan Iya. bahwa kalau lingkungan sudah terlalu banyak kucing gitu Iya. kan, otomatis dia BAB sembarangan. Namanya juga kucingnya, apalagi Betul. sekarang di mana sih ada tanah kan jarang sekali Iya, ya, gitu. betul. Apalagi kalau di perkotaan ya hampir betul, betul. semua jalan. Jadi dia BAB di pinggir jalan, itu mengganggu Betul. sekali sih menurut Betul, saya ya, betul, gitu. Makanya betul. kita perlu kontrol populasi di situ. Iya, iya. Apalagi juga banyak kucing yang baru beranak kecil dibuang di jalanan di Iya, mana-mana banyak gitu. sekali yang rescue juga banyak Iya. gitu kan, tapi kembali kita tuh harus pedulinya di situ. Betul. Jadi memang kalau yang kucing liar memang bagiannya pemerintah ya. Iya. Pemerintah sudah beberapa kali sih ada yang melakukan itu, tapi di Bojonegoro sepertinya belum sih kalau untuk Iya. kontrol populasi ya. Tapi kitanya juga harus peduli Iya. gitu ya. Kalau misalnya kita kemampuannya kita cuman 1 ekor, ya sudah 1 ekor Satu aja ekor. gitu. Iya. Jangan dibiarin banyak Iya. gitu, maksud saya gitu. Iya. Kalau dia kawin terus satu lagi, kalau untuk pejantan itu mengurangi resiko dia tersumbat pipisnya. Oke. Nah, Iya. itu penyakit yang gimana ya? Momok banget lah Iya, ya. cukup gitu. sering terjadi ya dok Iya, ya. sering banget terjadi. Satu karena faktor yaitu tadi dia masih aktif ya Iya. kan, masih aktif. Ketika dia pengen kawin, ternyata cairan ejakulatnya itu masih nempel di saluran pipisnya. Saluran pipisnya kecil sekali. Iya. Kemudian dia minumnya juga nggak banyak. Nggak banyak. Belum lagi ditambah nutrisi yang mungkin mendukung terjadinya gangguan pipis tadi, Iya. urinary, akhirnya mampet. Kalau sudah mampet, kita nggak bisa berlama-lama, maksimal 2 hari harus segera dikeluarkan, karena itu kan urin di dalam tubuh Iya. bisa meracuni. Itu beberapa yang kadang-kadang nggak selamat. Udah gitu, yang jelas biayanya mahal. Jadi kalau udah terjadi itu biayanya mahal ya dok ya. Iya. Jadi steril ini merupakan salah satu langkah preventif ya dok ya. Iya, bisa dibilang seperti itu Mas Hamzah ya. Jadi bisa untuk mencegah itu. Mencegah. Makanya Ya. dibilang kan dia lebih sejahtera. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau kita terlalu banyak kucing di rumah, Iya. dia stres. Stres. Gitu. Oke. Stres juga bikin mampet. Bejantan tuh itulah. Kalau sudah mampet pipisnya, ya sudah. Oke. Mau nggak mau harus bawa ke dokter hewan. Ada yang pernah nanya sama saya, Iya, kalau gimana, masih Dok? mampet kasih herbal. Ya tergantung. Iya. Dia bilang gitu kan. Respon kucing kan beda-beda ya dok karena ya. kan bukan masalah itu pipis itu harus segera keluar, Iya. gitu. Jadi urin itu kalau di dalam tubuh nggak boleh berlama-lama, Iya. karena dia akan meracuni tubuh, Iya. gitu. Makanya sering yang kesini mau nggak mau kita harus pasang kateter. Dan itu tadi saya bilang Iya. katanya mahal. Daripada repot-repot masang kateter ya dok ya. Betul. Iya. Betul. Nah gitu, jadi sobat Hamzah Nata Bojonegoro,
kemudian sobat pet lovers dan juga sobat pet parents yang ada di manapun yang menonton channel Hanzan atau Bojonegoro. Itu ada tadi sudah disampaikan banyak sekali tentang apa itu steril dan bagaimana sih dampak positif dan manfaatnya bagi para pet parents yang memelihara kucing. Nah, sekarang nih Dok, kan kita sudah tahu nih, oh ternyata lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatif terhadap steril. Lalu sebaiknya kapan sih Dok kita itu melakukan steril itu? Steril, ya. Steril itu sebenarnya dari umur 4 bulan tuh sudah bisa, gitu kan, sudah bisa. Tapi biasanya sih pet parents belum menginginkan ya, gitu, belum menginginkan. Kalau kami sih usia 8 bulan sudah start gitu. Kalau misalnya pet parents ingin lebih awal juga nggak apa-apa. Itu aman untuk dilakukan ya, gitu. Yang apakah itu baik jantan dan betina sama aja, Dok? Iya. Yang sering jadi pertanyaan nanti bagaimana pertumbuhannya, gitu. Ada tuh yang saya juga sempat ngikutin gitu kan. Nanti mengganggu pertumbuhannya loh kalau belum 1 tahun ya. Ternyata menurut penelitian teman-teman di PB nggak ada masalah dengan pertumbuhan perkembangan badannya. Jadi dengan di steril itu tidak ada masalah terhadap pertumbuhannya ya? Nggak ada masalah gitu. Kemudian apa lagi nih Dok? Pet parents kalau banyak sekali sih yang mempertimbangkan itu tadi ya, kasihan Dok dia belum pernah bereproduksi gitu. Sekali lagi saya melihatnya dari sisi kedokteran hewan, dari kami kan ingin mensejahterakan pet semuanya para pet parents gitu. Jadi kami melihat dari sisi itu. Jangan dibayangkan dengan manusia ya, gitu kan. Ketika manusia steril itu hasratnya hilang. Kalau saya di manusia bukan ranah saya gitu. Tapi jangan dibalikan kayak misalnya Mas Hamzah nih punya kucing jantan. Terus nanti kan kasihan dong kalau dia ini gitu, karena ngerasa juga dia saya laki-laki nih gitu. Karena sebenarnya nggak ada seperti itu. Nggak ada ya Dok. Di kucing dia memang lebih anteng ya, nanti dia tidak main keluar. Jadi banyak lebih sekali tenang. yang jadi saya punya satu pasien yang langganan kesini setiap dia habis main, karena dia 3 hari di luar, nanti datang dalam kondisi luka, kondisi udah kacau lah gitu. Tercabik ya Dok ya? Itu tuh, dan langganan setiap ini pasti kesini gitu. Walaupun kita juga sebenarnya itu tadi, saya ingin menggarisbawahi bahwa steril itu sebenarnya mensejahterakan si kucing. Jadi dengan tujuan mensejahterakan dari sisi kedokteran hewan ini, seharusnya ini sudah tidak menutup keraguan-raguan dari teman-teman semua ya. Ini aku mau steril nih, gimana ya? Nanti kalau gini, kalau gitu. Jadi nanti kalau teman-teman, pet parents, pet lovers, sobat Hanzanata semuanya masih ragu-ragu nih mau steril baik jantan atau betina. Nah, simak perbincangan kita di sini di sesi bersama dokter hewan Elvia Nuraini. Kok Elvia Nuraini sih? Siapa itu ya? Elvia Syahrini primadona. Nah, ganti nama dia. Jadi nanti kita bisa nih kalau mau melanjutkan perbincangan terkait dengan steril ini, bisa melanjutkan di kolom komentar. Nanti mungkin kita akan berbincang-bincang lagi bersama dokter hewan Elvia Syahrini. Nah, teman-teman bisa komen di kolom komentar terkait kira-kira pengen tahu tentang apa lagi sih terhadap pemeliharaan kucing, terhadap pemeliharaan hewan kesayangannya gitu. Dok, mungkin selain kapan kita mensteril kucing kita baik jantan atau betina, apalagi nih Dok yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan pet parents? Jadi teman-teman pet lovers sekalian, saya bilang pet lovers dulu ya, tolong tingkatkan kepedulian para pet lover menjadi pet parents. Artinya kucing yang sekarang pet lovers semuanya, teman-teman semuanya pelihara, itu anggaplah bagian dari keluarga. Dimana ketika bagian keluarga Anda sakit, itu ya harus segera ke dokter. Tidak bertanya lagi ke dokter
bisa sembuh apa enggak ya kita lihat kondisinya seperti itu kan. Dan juga sebisa mungkin, secepat mungkin dibawa ke dokter kalau memang dia bermasalah apapun. Terus kemudian dengan kepedulian yang cepat gitu ya, responnya cepat itu ya akan mempercepat tindakan ya. Jangan berpikir berkali-kali kalau ke dokter mahal enggak. Tergantung. Kalau Anda langsung ada sakit ke dokter kan pasti nggak mikir ya, gitu. Karena kucing ini adalah bagian dari keluarga. Betul. Jadi responsibility-nya, tanggung jawabnya itu diperbesar. Sama seperti kalau anak kita lagi sakit gitu ya. Iya, betul. Nah sebenarnya kalau Anda tidak ingin kucing sakit-sakitan, gitu. Anda tidak ingin kucing sakit-sakitan, nah. Jelas dong. Ya. Jadi sebenarnya kalau di Bojonegoro, saya sarankan Anda pelihara kucing yang short hair aja. Short hair itu misalnya apa tuh, Dok? Short hair itu yang bulunya pendek. Kenapa? Bojonegoro ini panas, saudara-saudara. Iya, betul. Bojonegoro kita aja kegerahan ya, Dok ya. Bojonegoro ini dengan kondisi udara yang dan cuaca yang sangat panas, ini sebenarnya tidak cocok untuk long hair kecuali kalau long hairnya pet parent semua, teman-teman semua taruh di dalam ruangan yang ber-AC, baru dia performance-nya bagus. Nah, kedua, kenapa saya sarankan maksudnya mengadop yang short hair? Kalau yang short hair itu makanan boleh dibelikan makanan yang tidak usah terlalu bagus, masih oke pertumbuhannya ya, Tapi kalau untuk long hair itu memang perlu nutrisi yang jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dia bulunya panjang, sama lah kayak kita ya. Kalau kita punya rambut pendek dan rambut panjang, tentu maintenance-nya sangat berbeda. Betul. Kemudian ya itu tadi. Kenapa kucing short hair, terutama kucing lokal sih gitu. Kucing lokal itu sebenarnya sama lucunya sih gitu kan. Dan dia lebih bisa survive gitu. Survive terhadap penyakit, lebih survive lah kondisinya daripada kucing-kucing ras. Dan saya juga punya kucing ras nih. Kucing ras itu kalau sudah main kadang nggak bisa pulang. Oh gitu ya. Kalau nggak bisa satu nggak bisa pulang, kedua pasti udah diambil orang di jalan. Oh iya betul. Iya kan? Jadi kalau Anda sudah punya kucing di rumah dan anggap dia sebagai bagian dari keluarga Anda, satu rutin untuk obat cacing. Ya, rutin obat cacing, rutin vaksin, kemudian rutin mengamati. Kalau long hair tadi ya, rutin membersihkan area mata untuk yang pesek. Kemudian makanannya juga dipenuhi nutrisinya. Kemudian vaksinasinya jangan lupa, vaksinasi rutin ya. Gitu, itu penting banget. Sama obat cacing. Nanti tanya ke dokter yang pet parent semua percaya ya. Bagaimana ininya obat cacingnya harus berapa bulan sekali. Insya Allah kalau dengan seperti itu, insya Allah long life ya, artinya hidupnya tuh lebih lama, lebih panjang gitu. Karena di Bojonegoro jarang loh saya temui yang umur 5 tahun. Oh gitu ya? Paling ya 2 tahun udah sakit. Nah ini yang terakhir kemarin ini belum 1 tahun sudah bermasalah urinerinya, bermasalah saluran pipisnya. Itu kan seharusnya belum ya gitu. Iya, masih terlalu muda ya. Masih muda sekali. Nah makanya kan diperhatikan kehidupannya, kemudian kesejahteraannya salah satu dengan steril, kontrol populasi itu sangat penting juga. Karena kucing memang hewan soliter. Iya. Jadi intinya adalah seperti itu, sobat-sobat pet lovers, pet parents, dan juga sobat Hanzanata semuanya. Ketika kita memelihara hewan, khususnya kucing, kita harus memperhatikan kesehatannya mulai dari awal sampai akhir. Nanti bagaimana perkembangannya. Lalu juga kita harus punya pandangan masa depan untuk kucingnya itu. Nah, terutama di bagian steril ini adalah kontrol untuk masa depannya, untuk kontrol masa panjangnya. Seperti apa kita mengontrol populasi, bagaimana juga kita hampir sama nih mengontrol populasi pada manusia agar tidak terjadi ledakan populasi. Oke dok, ini ada satu lagi nih dok. Jadi kita sudah berbicara terkait dengan steril. Nah, kalau pada manusia itu kan ada KB ya dok ya. KB
Kalau pada kucing itu selain steril, apakah ada juga nih KB untuk kucing nih dok? Iya, banyak banget nih yang nanya, dok ada nggak suntik KB gitu. Kalau saya pribadi saya tidak melakukan ya untuk suntik KB. Memang ada beberapa teman yang gitu. kolega yang melakukan. Jadi kalau KB itu harus jelas dulu ya, karena kan itu harus jelas siklusnya dan lain sebagainya. Terus suntik KB itu nggak bisa satu kali aja terus sudah gitu, enggak. Jadi harus diulang berkali-kali. Nah, sesuai dengan siklusnya gitu. Dan kalau pet parents tidak bisa mengamati itu ya sudah gitu. Lebih ini ya dok, lebih rumit ya mungkin ya. Iya, sebenarnya lebih rumit. Kemudian dari sisi biaya sebenarnya sama aja jatuhnya, karena kan harus berkali-kali ya, periodik periodik ke dokter untuk melakukan suntik KB itu. Dan sebenarnya ada beberapa juga sih yang tidak menyarankan untuk suntik KB ini. Kenapa? Karena suntik KB yang tidak tepat akan berefek pada radang uterus. Jadi kita bilangnya piometra ya. Piometra itu penumpukan nanah di dalam rahim. Dan itu ujung-ujungnya juga harus steril sih. Karena biasanya sudah hancur-hancuran tuh uterus. Harus diangkat ya berarti ya. Rahimnya tuh sudah menipis, dindingnya mau nggak mau harus kita angkat karena sudah terjadi nanah ya di dalamnya, benar-benar nanah. Oh gitu. Nah ini dok, mungkin mereka-mereka yang bertanya terkait KB itu khawatir tentang biaya dok, karena sudah kita ketahui ya biaya steril itu kan mahal ya, betul gitu. Biayanya mahal gitu. Nah, memang biaya steril itu semahal apa sih dok? Dan kira-kira apa yang menyebabkan dia itu kok mahal gitu? Iya, sebenarnya saya itu selalu menyarankan pet parents untuk menabung dari si kucingnya kecil ya. Gitu. Memang biayanya untuk betina terutama agak mahal. Kenapa? Kalau di Donavet itu tadi yang saya bilang di awal bahwa ini ada tindakan bedah, tindakan medis ya, tindakan medis di mana kita harus melakukan pembiusan secara total. Jadi nggak bisa bius lokal terus kucingnya dipegangin, nggak bisa ya. Jadi kita harus bius total. Nah, obat biusnya sendiri, mau tahu nggak? Boleh bisikin dong, bisikin. Obat biusnya murah sih, sekitar 2 jutaan. Bercanda. Jadi dari obat bius, kemudian peralatan bedah, kemudian perlengkapan bedah, gitu ya. Memang tergantung dari fasilitasi dokter. Kemudian yang kalau di Donavet untuk betina, memang kami mensyaratkan rawat inap selama 7 hari. Paling nggak selama 7 hari ya. Kenapa? Karena kami ingin ketika kucing itu pulang, kucing betina ini pulang, sudah dalam kondisi sudah fit kembali lagi ya. Luka sudah tertutup, benang jahit yang ini sudah kita ambil gitu kan, jadi tidak ada masalah ketika di rumah gitu kan. Terus kalau untuk jantannya bisa sih langsung pulang, tapi dengan syarat yang harus begini di lingkungan rumah gitu kan. Harus bersih sekali ya. Kenapa? Karena dia kan luka terbuka ya, riskan sekali infeksi. Nah, biasanya kalau di Donavet kami menyarankan untuk tetap rawat inap tapi 2-3 hari. Biasanya 2 hari sudah pulang. Nah, itu biasanya yang terlihat tampak jadi besar biayanya karena memang obat dan perlengkapan yang kita pakai itu juga tidak murah gitu ya. Kita berikan yang terbaik, pasti kita berikan yang terbaik gitu. Jadi itu ya alasannya. Nah, kira-kira seperti itu sobat-sobat Hamzanata Bojonegoro dimanapun kalian semua berada. Semoga perbincangan kita antara saya Hamzanata dan juga dokter hewan Elvia Syahrini Primadona memberikan banyak manfaat untuk sobat-sobat Hamzanata Bojonegoro dimanapun kalian berada. Dan jangan bosan-bosan untuk berbincang bersama kita di sesi-sesi selanjutnya. Nah, saya Hamzanata. Saya Dr. Elvi. Pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan kita di sesi kali ini bersama channel Hamzanata Bojonegoro, channel Cap Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.